Karena ini ibu kota Jawa Barat, saya tuh iri banget sama kalian. Iri sekali karena Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif ya. Memang dilihat dari outfit sih panutannya Atta Halilintar ya. Belum lama ini, jagat media sosial digemparkan oleh aksi Vito Dita Praja, komika asal Malang, Jawa Timur, saat stand up di Bandung. Di awal penampilannya, ia mengaku iri karena Jawa Barat merupakan satu-satunya provinsi yang dipimpin oleh YouTuber aktif. Dalam potongan video berdurasi 1 menit 22 detik, Vito tidak menyebut nama siapapun. Namun, sejumlah warganet sontak mengaitkannya dengan sosok Deddy Mulyadi yang kini menjadi gubernur Jawa Barat. Banyak yang memprotes dan marah terhadap materi yang dibawakan Vito itu. Pasalnya, dalam stand up-nya, ia menyebut bandana Atta Halilintar dan Mulyono. Diketahui Atta Halilintar adalah YouTuber yang memiliki 31 juta lebih subscriber dan lekat dengan bandana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bandana berarti ikat kepala. Namun sejumlah pihak tidak terima ikat kepala yang biasa dipakai Deddy Mulyadi disamakan dengan bandana. Lantas, siapa Mulyono yang dimaksud Vito? Bisa jadi itu mengarah kepada sosok Joko Widodo alias Jokowi, mantan Presiden Indonesia. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir saya diberi nama Mulyono. Oh. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Lalu apa hubungannya pemimpin Jawa Barat dengan Mulyono yang kini bernama Joko Widodo? Dalam penampilan stand up-nya itu, Vito mengaku sering mengikuti aktivitas seseorang yang ia sebut pemimpin Jawa Barat di YouTube-nya, seperti terjun langsung ke lapangan, turun ke sungai, dan bertemu masyarakat. Setelah sekian lama menonton YouTube-nya itu, Vito merasa familiar hingga menarik kesimpulan kalau sekarang Jawa Barat dipimpin oleh Mulyono. Terlepas dari materi stand up Vito Dita Praja, kisah hidup Jokowi dan Deddy Mulyadi ternyata memiliki banyak kesamaan, termasuk dalam hal penampilan dan cara mereka membangun pola komunikasi dengan masyarakat. Bener nggak ya? Apa saja? 1. Merakyat. Nama Jokowi mulai dikenal publik secara luas setelah dirinya dibawa naik ke panggung politik Jakarta pada 2012. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang merakyat tanpa tersekat jarak dengan masyarakat. Tidak seperti pemimpin pada umumnya, mantan wali kota Solo itu kerap membaur dengan kalangan manapun tanpa dibatasi protokoler yang berlebihan. Saat menjabat gubernur Jakarta, Jokowi tampak tidak risih berdekatan dengan siapapun, termasuk makan di warteg. Demikian juga Deddy Mulyadi. Hampir dalam setiap kesempatan, mantan Bupati Purwakarta ini kerap menampilkan kedekatannya dengan rakyat. Berbicara dengan rakyat dalam jarak yang sangat dekat, makan di mana saja, bahkan tidur di balai-balai kayu depan warung pun tak jadi soal. 2. Blusukan. Selama menjadi gubernur Jakarta, Jokowi dikenal dengan gaya blusukannya. Hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan segera memberi solusi. Jokowi mengatakan dirinya lebih memilih terjun langsung ke masyarakat agar bisa menggali masalah dan menyerap aspirasi mereka, sehingga mengetahui secara detail setiap persoalan yang terjadi di lapisan bawah. Cara yang sama sering dilakukan Deddy Mulyadi. Bahkan pengemasannya dibuat lebih detail lantaran ditunjang oleh tim produksi yang bertugas merekam dan mengedit video untuk ditayangkan di saluran media-media sosial pribadinya. Pencitraan Deddy Mulyadi sebagai pemimpin merakyat tanpa sekat tergambar detail dalam setiap videonya. Apalagi ia kerap ikut main dalam setiap persoalan yang menyedot perhatian publik. Dan itu sering ia lakukan sebelum jadi gubernur. 3. Gorong-gorong versus sungai. Salah satu aksi monumental Jokowi yang menjadi gubernur Jakarta adalah masuk ke gorong-gorong, seperti yang ia lakukan di bilangan Bundaran Hotel Indonesia.
Kendati menggunakan seragam korpri, Jokowi tidak sungkan memasuki tempat yang identik dengan aroma bau dan sarang tikus itu. Di lain kesempatan, saat meninjau lokasi banjir di daerah Tebet, Jakarta Selatan, Jokowi yang memakai kemeja putih dan celana hitam langsung membuka sepatu dan menggulung celananya hingga sebatas dengkul, lalu menerobos banjir. Dua aksi serupa dilakukan Deddy Mulyadi. Ia diantaranya terjun ke Sungai Cipalabuhan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi untuk membersihkan tumpukan sampah. Setelah melipat lengan bajunya, Deddy turun ke sungai untuk mengurai dan mengambil sampah tanpa memakai sarung tangan. Pada waktu berbeda saat wilayah Karangligar, Karawang dilanda banjir, Deddy Mulyadi tak sungkan menerobos banjir dengan jalan kaki dan berbincang dengan warga serta berjanji akan membangunkan rumah dengan desain rumah panggung. 4. Media Darling. Selama menjadi pemimpin mulai wali kota Solo, gubernur Jakarta hingga presiden Indonesia, Jokowi dikenal sebagai media darling atau sosok yang kerap mendapatkan perhatian lebih dari media massa. Selain mendapat tempat istimewa di Times, majalah populer dari Amerika Serikat dengan judul A New Hope, Jokowi juga diapresiasi Harian Republika dan Tempo dengan titel Tokoh Perubahan dan Tokoh Pilihan. Kendati belum mendapatkan penghargaan serupa, posisi Deddy Mulyadi sebagai media darling lebih dominan dibanding gubernur lain di Indonesia. Ia dinilai berhasil memanfaatkan media sosial untuk mencitrakan diri sebagai pemimpin yang bekerja untuk rakyat. 5. Baju putih. Hal lain yang paling ketara sama antara Jokowi dengan Deddy Mulyadi adalah soal pakaiannya. Dalam banyak kesempatan, baik acara formal atau non-formal, mereka kerap memakai kemeja putih. Bedanya, Deddy Mulyadi selalu menggunakan ikat kepala, sedangkan Jokowi tidak. 6. Karir politik. Sebelum maju ke pentas politik Jakarta, Jokowi sudah dikenal sebagai wali kota Solo. Di sana, ia dinilai berhasil membangun kota, sehingga memperoleh banyak penghargaan dan dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia versi World Mayor Project. Salah satu keberhasilan Jokowi selama memimpin Solo adalah merelokasi ratusan pedagang kaki lima tanpa menimbulkan bentrokan antara aparat dengan masyarakat. Lantaran itu, ia dibawa ke Jakarta untuk tempur dalam pemilihan calon gubernur dan menang. Perjalanan politik Jokowi nyaris sama dengan Deddy Mulyadi. Sebelum menjabat gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi dipercaya menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode dan dinilai berhasil membangun Purwakarta yang dibuktikan dengan setumpuk penghargaan. Dua hal yang membedakan Jokowi dengan Deddy Mulyadi dalam karir politiknya adalah antara sudah dan belum. Jokowi tidak pernah jadi anggota DPRD dan DPR RI, sedangkan Deddy Mulyadi pernah. Jokowi sudah menjadi Presiden Indonesia, sementara Deddy Mulyadi belum. 7. Jual kemiskinan. Kesamaan lain antara Jokowi dan Deddy Mulyadi adalah dalam soal kemiskinan. Dalam banyak kesempatan, mereka mengaku berasal dari keluarga sangat sederhana, dan itu kerap dijadikan bagian dari jualan politik untuk menarik simpati masyarakat. Saya lahir dan tumbuh dari keluarga yang sangat sederhana. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak ke-9. Bapak saya tentara tapi palang 3, prajurit kan 28 tahun dia sudah sakit. Bapak saya pernah jualan bambu dan kayu di sebuah pasar yang namanya Pasar Gilingan Solo. Nah, ibu saya itu nggak bisa baca tulis, nggak sekolah, tapi spiritnya itu sangat kuat. Dia ngurus anak 9 tanpa pendidikan yang memadai. Dia pergi ke sawah bawa cangkul. Dia nyangkul karena bapak saya sakit. Kini mereka bukan lagi orang miskin. Setelah terjun ke dunia politik, keduanya sudah menjadi miliarder dengan harta kekayaan yang sangat melimpah. Usai lengser dari kursi presiden pada 2024, total harta Jokowi mencapai 105 miliar rupiah lebih. Di tahun yang sama, 2024, total harta kekayaan Deddy Mulyadi sebesar 19 miliar lebih, yang didominasi oleh tanah dan bangunan. Diketahui Deddy Mulyadi mempunyai tanah dan bangunan di 173 titik dengan nominal hampir 12 miliar rupiah.
Selain itu, Dedi pun mengkoleksi 7 alat transportasi. 3 diantaranya adalah mobil mewah berupa Lexus LX 600 keluaran tahun 2022 seharga 3,6 miliar rupiah, Lexus Micro atau minibus tahun 2023 seharga 2,5 miliar rupiah, dan Mercedes-Benz keluaran tahun 2022 seharga 2,5 miliar rupiah.